Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Sore hari ini kita akan melanjutkan membaca buku yang kemarin sudah kita baca sampai halaman 16 dengan judul Seni untuk Bersikap Masa Bodoh. Sebelum membaca buku itu, saya akan menjelaskan ke teman-teman ide dari mana saya bisa membuat channel YouTube seperti ini, yaitu di saat kita stay home saat ini dan tidak ada kegiatan yang boleh dilakukan di luar selain hanya berbelanja bahan-bahan makanan, dan banyak waktu menganggur, banyak waktu luang. Makanya saya ada ide untuk membuat planning rencana untuk membaca buku selama 1 tahun ini. Di tahun 2020 saya akan mulai dan saya akan rutin menguploadnya ke YouTube. Oh ya, saya berharap dengan video saya ini teman-teman bisa terbantu untuk mendapatkan informasi dan juga untuk mendapatkan semangat, spirit untuk membaca buku kembali. Seperti saya yang sudah lama kehilangan spirit untuk membaca buku itu ya. Jadi melalui YouTube ini, YouTube channel saya ini yang bertemakan audio library, saya berharap kedepannya teman-teman bisa terpacu ya untuk membaca buku lagi sama seperti saya. Karena berikut ini lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan. Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemana kamu pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan. Masa bodoh kemanapun Anda pergi, Anda akan ada 300 kg kesulitan yang menanti Anda. Dan itu tidak apa-apa. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan. Intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati. Seni kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Bayangkan Anda berada di toko bahan makanan dan Anda melihat seorang wanita tua berteriak kepada kasir, memakinya karena tidak memperbolehkan menggunakan kupon 3 sennya. Mengapa wanita ini mengamuk? Toh itu cuma 3 sen. Akan saya katakan alasannya, wanita ini mungkin tidak punya hal yang lain yang lebih baik untuk dilakukannya setiap hari selain duduk di rumah mengguntingi kuponnya. Dia tua dan kesepian, anak-anaknya brengsek dan tidak pernah datang berkunjung. Dia tidak pernah lagi bercinta selama lebih dari 30 tahun. Dia tidak bisa kentut tanpa merasakan sangat sakit di punggung bagian bawahnya. Tunjangan pensiun adalah tumpuan hidup terakhirnya, dan dia kemungkinan akan meninggal dengan memakai popok dewasa sambil membayangkan dirinya berada di Candyland. Jadi wanita renta itu pun menguntingi kupon-kupon tersebut. Hanya itu yang dimilikinya, dirinya dan kupon keparatnya. Hanya itu yang penting baginya, karena tidak ada hal lain yang bisa ia pedulikan. Dan begitulah saat kasir bercerawat berusia 17 tahun itu menolak untuk menerima satupun kuponnya. Ketika si kasir berusaha melindungi mesin hitung uangnya, layakkah kesatria yang melindungi keperawanan seorang gadis? Jelas sekali, si nenek akan benar-benar meledak. Kejengkelan selama 80 tahun akan tumpas seketika, seperti hujan es dahsyat yang mengiringi kecerewetan nenek itu. Tentang di zamanku dulu tidak seperti ini, atau di zamanku dahulu orang lebih punya tata krama. Alasan dibalik orang-orang yang mengobrol kepedulian mereka seperti es krim di perkemahan musim panas ini adalah bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu yang layak untuk dipedulikan. Jika Anda meyakini diri sendiri kalau Anda secara konsisten memberikan porsi perhatian yang terlalu berlebihan kepada hal yang sepele yang buat Anda gusar, foto baru mantan pacar Anda di Facebook, betapa cepat baterai remote TV Anda mati, kehilangan kesempatan beli hand sanitizer, 2 gratis 1, artinya Anda tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Dan itulah masalahnya Anda sesungguhnya, bukan hand sanitizer, bukan remote TV. Saya pernah mendengar seorang seniman mengatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki masalah, pikiran secara otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah. Saya rasa apa yang sebagian besar orang, khususnya orang kulit putih kelas menengah terdidik yang manja,
anggap sebagai masalah hidup sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk diperdulikan. Jadi menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan Anda mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono. Seni 3, entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Orang-orang yang tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian, faktanya kita dilahirkan untuk risau terhadap terlalu banyak hal. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai? Persis, sungguh anak kecil yang bikin repot. Saat kita belia, semua hal terasa seru dan baru, dan semuanya tampak begitu berarti. Karena itu kita jadi peduli banyak hal. Kita peduli tentang setiap hal dan setiap orang, tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita, tentang apakah cowok atau cewek yang manis itu membalas telepon kita atau tidak, tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak, atau apakah warna balon ulang tahun kita. Ketika kita beranjak dewasa, didukung oleh banyak pengalaman, dan setelah menyadari bahwa banyak waktu yang terlewat begitu saja, kita mulai memperhatikan bahwa sebagian besar hal semacam ini hanya menjadi dampak kecil yang ada dalam hidup kita. Orang-orang yang komentarnya sangat kita risaukan sebelumnya tidak lagi terhitung di dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang pernah kita rasakan telah memberi andil yang sangat baik. Kita jadi tahu betapa kecilnya perhatian yang diberikan oleh orang lain pada detail-detail superficial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Halaman 22. Intinya kita menjadi semakin selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan. Inilah suatu yang kita sebut kedewasaan. Ini bagus, sebaiknya Anda mencobanya suatu kali. Kedewasaan muncul ketika seseorang belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga, seperti yang dikatakan Pang Moreland kepada rekannya detektif McNulty dalam The Wire, yang sialnya masih belum selesai saya unduh. Itulah yang Anda dapatkan jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya. Lalu seiring pertambahan usia dan masuki parubaya, perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai turun, identitas kita pun mulai terbuka. Kita tahu siapa kita dan kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. Dan anehnya, ini membuat kita merasa merdeka. Kita tidak lagi peduli terhadap setiap hal. Hidup berjalan apa adanya, kita menerimanya entah baik atau buruk. Kita menerima bahwa kita tidak pernah menyembuhkan kanker atau pergi ke bulan atau merasakan puting Jennifer Aniston. Dan itu tidak masalah. Hidup terus berjalan, jadi sekarang kita bisa menyisihkan perhatian kita yang semakin berkurang untuk hal yang benar-benar layak dalam kehidupan kita, keluarga kita, teman-teman terbaik kita, ayunan golf kita, dan herannya hal itu sudah cukup membahagiakan. Penyederhanaan ini sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa bahagia, dan kita mulai berpikir mungkin apa yang dikatakan Bukowski, pecandu alkohol yang gila itu memang benar adanya. Jangan berusaha. Halaman 23. Jadi Mark, ngomong-ngomong, apa inti buku ini? Buku ini akan membantu Anda berpikir lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana sebaliknya. Saya yakin bahwa sekarang ini kita menghadapi suatu wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa hidup kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saya tahu terkadang kurang intelektual, hanya di permukaan, tapi yakinlah masalah ini menyangkut hidup dan mati. Karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita mulai merasa seperti adanya sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal, seperti membeli 40 pasang sepatu yang menenggak sanat atau obat penghilang rasa sakit dengan vodka chaser, cairan yang diminum setelah vodka, di suatu malam Rabu, atau menembaki bus sekolah yang penuh dengan anak-anak. Kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih peradaban kita. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usahakan untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada sesuatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencerahan praktis.
bukan pencerahan yang mengawang-awang, penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri sebuah penderitaan, dan semua omong kosong motivasional. Sebaliknya, saya melihat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis, yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan mustahil dihindari, bahwa apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Karena itu, ketika Anda nyaman dengan semua tai yang dilemparkan oleh kehidupan pada Anda, percayalah, Anda akan menjadi terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Apalagi satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul pertama-tama adalah belajar menanggung semua itu. Buku ini tidak berbicara bagaimana cara meringankan masalah atau rasa sakit hati Anda. Buku ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan. Tidak akan bisa, karena keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita, sebuah destinasi bohongan yang seakan wajib kita capai, kota Atlantis dalam psikologi kita sendiri. Sebaliknya, buku ini akan mengubah rasa sakit Anda menjadi sebuah peranti, trauma akan menjadi kekuatan, dan masalah akan menjadi masalah yang lebih baik. Ini baru gerak yang sesungguhnya. Renungkanlah hal ini sebagai panduan saat mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan yang lebih baik, lebih bermakna, penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Inilah buku yang akan membuat Anda tergerak secara ringan, tak terpeduli seberapa berat beban Anda. Beristirahatlah dengan lebih mudah. Ditemani ketakutan terbesar menertawakan air mata Anda saat tumpah bercucuran. Buku ini tidak akan mengajari Anda bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu, namun lebih pada cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi. Ini akan mengajari Anda untuk membuat inventaris kehidupan Anda dan menyortir hal-hal yang paling penting saja. Ini juga akan mengajari Anda untuk memejamkan mata dan percaya bahwa Anda bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja. Ini akan mengajari Anda untuk lebih peduli sedikit. Ini akan mengajari Anda untuk jangan berusaha. Oke, selanjutnya bab 2. Kebahagiaan itu masalah ya. Halaman kita bab 2 halaman 26 ya. Sekitar 2.500 tahun lalu, di kaki bukit Himalaya yang sekarang dikenal dengan Nepal, tinggallah di sebuah istana yang megah seorang raja yang menunggu kelahiran seorang putra. Terhadap anaknya ini, sang raja memiliki sebuah ide besar. Ia akan membuat hidup anaknya sempurna. Putra mahkota tidak akan pernah mengenal apa yang disebut penderitaan. Setiap kebutuhan dan keinginannya selalu akan dipenuhi. Raja mendirikan dinding yang tinggi yang mengelilingi istana untuk mencegah pangeran mengetahui dunia luar. Ia memanjakan anaknya, melimpahinya dengan makanan dan hadiah, mengelilinginya dengan para pelayanan yang melayani setiap perengekannya. Dan seperti yang direncanakan, anak tersebut tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Seluruh masa kecil pangeran berjalan seperti itu. Meskipun mendapat kemewahan dan kelimpahan, pangeran itu menjadi anak muda yang judes. Tidak lama, setiap pengalaman terasa hampa dan tidak ternilai. Masalahnya adalah apapun yang diberikan sang ayah tampak tidak pernah cukup, tidak pernah berarti apapun. Di suatu malam yang sudah larut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang ada di balik dinding. Ia menyuruh salah satu pelayan untuk mengantarnya ke desa setempat dan melihat apa di sana yang menakutkannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang yang kesakitan, bahkan orang yang sekarat. Si pangeran kembali ke istana dan mendapati dirinya dalam sejenis krisis eksistensial karena tidak mampu mencerna apa yang dilihatnya barusan. Ia menjadi galau atas semua perkara dan banyak mengeluh. Dan seperti anak muda pada umumnya, pangeran yang pada akhirnya menyalahkan ayahnya atas segala hal yang telah dilakukan sang ayah kepadanya, merasa masalahnya terletak pada kekayaan, pikir pangeran, dan itu membuatnya sangat menderita, sehingga hidupnya terlihat begitu tak berarti. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun tanpa disengaja, pangeran justru menjadi seperti bahkan melebihi ayahnya. Ia memiliki ide besar juga. Ia tidak hanya akan melarikan diri, dia berencana melepaskan kekayaannya, keluarganya, dan semua yang dimilikinya. Lalu tinggal di jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana ia akan membuat dirinya kelaparan, tersiksa, mengemis sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya.
Malam berikutnya, pangeran menyelinap keluar dari istana lagi. Kali ini tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun ia hidup seperti gelandangan. Sampah masyarakat yang dibuang dan dilupakan. Seperti kotoran anjing yang menggerak bagian bawah tiang rotem sosial. Dan seperti yang direncanakan. Oke teman-teman, sore hari ini kita selesaikan sampai halaman 28 ya. Lihat ya, 28. Untuk besok kita akan lanjutkan halaman selanjutnya, dan saya punya rencana 1 minggu saya bisa selesaikan 1 buku gitu. Tapi kayaknya kalau contoh seperti buku ini 224 halaman harus diselesaikan dalam 1 minggu, berarti saya harus membaca 35 halaman. Sepertinya agak sulit. Seperti saat ini saya sudah ngerasa lelah gitu untuk baca. Tapi teman-teman jangan khawatir, besok saya akan lanjutkan lagi membaca karena saya harus melakukan aktivitas lainnya juga. Saya berharap teman-teman kasih semangat saya juga ya, untuk saya bisa terus membacakan buku ini untuk kalian. Terima kasih. God bless you. Oh ya teman-teman, kalau kamu suka untuk channel video yang udah saya buat, please jangan lupa subscribe untuk mendukung channel-channel saya berikutnya. Thank you.